Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah psikolinguistik yang berjudul Membaca dan Psikolinguistik. Di samping kemampuan untuk berbahasa, manusia juga mempunyai kemampuan lain yang bersifat spesifik. Salah satunya adalah membaca. Manusia dapat menuangkan apa yang ada dalam pikirannya pada secari kertas dan kemudian disimpan untuk sehari, sebulan, setahun, atau bahkan lebih dari itu. Bahan dalam bentuk tulisan ini dimengerti oleh siapapun yang membacanya, selama mereka memakai bahasa yang sama. Membaca merupakan suatu keterampilan yang harus diajarkan oleh orang tua atau orang dewasa dan dipelajari oleh anak. Baik, langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu sejarah tulisan. Sejarah mengenai tulisan dapat ditelusuri ke tahun 3100 sebelum Masehi pada bangsa Sumeria yang hidup di Mesopotamia purba di antara sungai Tigris dan Eufrates. Pada saat itu, orang belum memakai tanda atau huruf seperti yang kita pakai sekarang. Mereka memakai apa yang dinamakan cuneiform, seperti gambar yang tertera di layar kalian. Cuneiform ini adalah gambar-gambar yang melambangkan benda atau konsep. Misalnya kata tangan, ini digambarkan dengan bentuk tangan, seperti itu. Piktograf ini digoreskan pada tanah liat dan kalau dirasakan perlu untuk disimpan, tanah liat ini lalu dibakar sehingga goresan-goresan tadi menjadi permanen. Orang Sumeria memakai dokumen seperti tadi untuk mencatat jumlah ternak yang dikirim ke suatu daerah, pemilik dan penerima ternak, ikan, pohon, dan sebagainya. Cuneiform dalam bentuk gambar tadi sedikit demi sedikit berubah. Misalnya gambar tangan. Berubah dari bentuk semula menjadi seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Gambar tangan itu gambar yang paling bawah. Jadi seperti itu. Dari gambar ini tampak bahwa perkembangannya makin lama makin abstrak, menjauh dari perwujudan benda yang diwakilinya. Gambar tangan pada gambar yang paling bawah itu kan semakin abstrak, semakin jauh dari bentuk tangan yang sebenarnya. Sementara itu, orang dari Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi juga mengembangkan sistem tulisan dengan gambar yang dikenal sebagai hieroglif. Hieroglif itu seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Cina mengembangkan ideogram, yaitu gambar-gambar yang menyimbolkan objek. Ideogram ini kemudian berkembang menjadi logogram, yaitu wujud simbol yang masing-masing mewakili kata. Logogram inilah yang dipakai sampai sekarang. Perkembangan selanjutnya adalah tulisan yang dinamakan silabari. Dalam sistem ini, suatu simbol tidak mewakili kata, tetapi mewakili suku kata. Bahasa Jepang dan bahasa Jawa adalah contoh untuk tulisan silabari. Pada tulisan silabris, seperti bahasa Jawa, tiap huruf mewakili suku kata. Jadi suatu huruf tertentu mewakili. Gambar berikut ini yang terlihat di layar adalah contoh tulisan silabris bahasa Jawa yang terdiri dari 20 suku atau huruf. Tanpa imbuhan apa-apa, tiap karakter mewakili sebuah konsonan dengan bunyi vokal O. Jadi, apabila konsonannya adalah P, maka huruf tersebut dibaca PO. Bila R, maka diucapkan sebagai RO. Untuk menuliskan kata poro,
Misalnya, kita jejerkan saja huruf untuk P dan untuk R, dan sudah tercipta kata poro. Bila suku kedua diubah vokalnya, maka vokal pada suku pertama otomatis menjadi A. Perkembangan tulisan dari berbagai macam bentuk menunjukkan adanya satu arah yang sama, yaitu makin lama bentuk-bentuk ini makin berubah dari sesuatu yang berwujud konkret ke suatu bentuk lain yang abstrak yang berupa garis-garis lurus dan bengkok. Hal ini makin tampak pada perkembangan alfabet Latin. Sumber-sumber kuno dari Romawi dan Yunani tidak ada yang sepakat mengenai asal-usul alfabet Latin. Sebagian mengatakan bahwa alfabet ini masuk ke Italia Tengah dari Akadia. Tetapi sebagian yang lain mengatakan alfabet itu dari daerah Etruska. Alfabet dalam bentuk yang sederhana mulai tampak pada tahun 5000 sampai 750 sebelum Masehi dan dipakai oleh keluarga kaya untuk menandai makanan atau kiriman hadiah. Menjelang akhir abad ke-6, alfabet makin banyak bermunculan di kota-kota besar di Italia. Pemakaian yang meluas ini memunculkan pula perubahan-perubahan bentuk huruf. Lihat alfabet Latin tahun 600-an sebelum Masehi. Ini pada gambar yang tertera di layar ini. Tulisan dalam huruf alfabet berubah-ubah arahnya. Mula-mula dari kanan ke kiri, tetapi pada abad ke-7 berubah dari kiri ke kanan, dan kemudian kembali lagi ke urutan kiri ke kanan. Bahkan di Roma pernah pula ada urutan boustropedon, dari kanan ke kiri, ganti lurus, lalu dari kiri ke kanan, balik lagi dari kanan ke kiri, dan seterusnya. Jumlah huruf sampai dengan permulaan abad pertama hanya sampai huruf X, tetapi pada tahun 50 sesudah Masehi ditambahkan oleh Raja Claudius dengan huruf Y dan Z. Dengan demikian, lengkaplah sudah alfabet Latin ini. Penyebaran alfabet Latin berjalan selaras dengan kekuasaan kerajaan Romawi antara 300 tahun sebelum Masehi dan tahun 1 sesudah Masehi. Roma menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Negara-negara yang ditundukkannya diberikan kepada orang-orang Romawi yang secara tidak langsung menyebarkan bahasa beserta alfabetnya. Bagaimana alfabet ini kemudian dipakai oleh bahasa-bahasa lain tidak jelas sejarahnya. Tetapi yang nyata adalah bahwa alfabet ini menyebar tidak hanya di peninsula Italia, tetapi masuk ke daratan Eropa yang lain dan akhirnya sampai ke negara kita untuk bahasa Indonesia melalui Belanda. Subbab selanjutnya adalah perbedaan grafem dan fonem. Grafem itu adalah keseluruhan dari huruf, sedangkan fonem adalah bunyi bahasa. Jadi pada intinya grafem itu berhubungan dengan huruf. Nah, misalnya kata ladang. Kata ladang ini terdiri dari 6 grafem, yaitu L, A, D, A, N, dan G. Nah, sedangkan kata ladang terdiri dari 5 fonem, yaitu fonem L, A, D, A, dan fonem eng, yang disimbolkan seperti ini, seperti di salin dia. Subbab selanjutnya adalah tahapan dalam membaca. Dalam membaca ada 2 tahap utama yang dinamakan tahap pemula dan tahap lanjut. Yang pertama adalah tahap pemula. Tahap pemula adalah tahap yang mengubah manusia dari tidak dapat membaca menjadi dapat membaca. Pada tahap pemula, anak perlu memperhatikan 2 hal. Yang pertama, keteraturan bentuk, dan yang kedua adalah pola gabungan huruf.
Kemampuan anak untuk memahami akan adanya keteraturan bentuk huruf mempunyai prasyarat yang sifatnya psikologis dan neurologis. Dari segi psikologi, anak harus terlebih dahulu telah mengembangkan kemampuan kognitifnya sehingga dia telah dapat membedakan suatu bentuk dari bentuk yang lain. Mainan yang berbentuk bintang, bundar, lonjong, ikan, burung, dan sebagainya. Yang terbuat dari plastik yang dimasukkan ke lubang-lubang yang pas pada sebuah kotak dapat dibagi sebagai indikator akan adanya kemampuan kognitif tersebut. Dengan kemampuan kognitif ini, anak akan telah dapat membedakan garis lurus, bundaran, bengkokan, dan setengah lingkaran atau sebagainya. Dari segi neurologis, anak tidak akan mungkin dapat mulai membaca sebelum neurobiologinya memungkinkannya. Pada umur 1 tahun, di mana otak baru berkembang menjadi sekitar 60% dari otak orang dewasa, anak belum akan dapat mengidentifikasi letak garis lurus dan setengah lingkaran, apalagi kombinasinya. Anak juga harus telah dapat memanfaatkan memori serial yang tampaknya dikendalikan oleh hemisfer kiri dengan hemisfer kanan menangani berbagai informasi seperti informasi yang berkaitan dengan ruang. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa membaca hanya dapat dilakukan setelah anak memiliki prasyarat-prasyarat tertentu untuk dapat berbicara. Selanjutnya adalah tahap lanjut. Proses membaca tahap lanjut menekankan pemahaman makna dari bahan yang dibaca. Pada tahap ini, membaca dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menganalisis input yang berupa bahan tertulis dan menghasilkan output yang berupa pemahaman atas bahan tersebut. Dalam proses seperti ini, ada beberapa prasyarat yang harus telah dimiliki oleh pembaca. Yang pertama adalah kemampuan pemrosesan kata dan kalimat. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk memahami apa yang tersirat dalam bacaan. Subbab selanjutnya adalah model untuk membaca. Ada beberapa model untuk membaca. Yang pertama adalah model atas ke bawah. Model ini sering juga dinamakan model berdasar konteks. Model ini mengasumsikan bahwa informasi tentang konteks dapat secara langsung mempengaruhi caranya kata dipersepsi atau diinterpretasi. Informasi dari konteks ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama, adanya pengetahuan yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Kedua, adanya pengetahuan dalam leksikon mental, itulah yang akhirnya dipilih. Akan tetapi, retrieval fitur-fitur ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang kita miliki dan konteks di mana kata itu dipakai. Seandainya kata yang tertulis dalam suatu kalimat adalah kucing itu sedang dikejar anting, maka tidak mustahil bahwa pembaca akan menafsirkan kata anting ini sebagai anjing dan menganggap kata anting sebagai salah cetak. Pemakaian konteks sebagai pembantu menimbulkan kontroversi karena dari penelitian yang lain ditemukan bahwa orang hanya dapat menerka 1 dari 4 kata dalam konteks di mana kata itu dipakai. Sebaliknya, fitur yang membentuk kata banyak mendapat dukungan karena wujud dan macam huruf seperti apapun yang dipakai. Seperti apapun yang dipakai, kita tetap saja dapat membacanya. Model selanjutnya adalah model bawah ke atas. Landasan dasar untuk model bawah ke atas ini juga disebut sebagai model yang berdasarkan stimulus.
Model selanjutnya adalah model bawah ke atas. Model bawah ke atas ini disebut juga sebagai model yang berdasarkan stimulus. Menurut model ini, rekognisi kata tergantung pada informasi yang ada pada kata itu, bukan pada konteksnya. Di samping itu, rekognisi terjadi secara diskrit, berhierarki, dan bertahap. Informasi yang ada pada satu tahap dimanfaatkan untuk membangun tahap berikutnya. Karena itulah, maka pada model ini ada tahap sensori, tahap rekognisi, dan tahap interpretasi. Seandainya kata yang tercetak adalah padi, maka pada tahap sensori kita kaji seluruh fitur visual kata itu. Garis lurus yang menjorok ke bawah dan setengah lingkaran yang menempel di kanan untuk huruf P. Setengah lingkaran di sebelah kanan yang ditutup dengan garis untuk huruf A. Diikuti oleh garis lurus yang menjorok ke atas dan seterusnya. Pada tahap rekognisi, paduan antara huruf-huruf ini diteliti untuk ditentukan apakah paduan antara huruf P, A, D, dan I itu memenuhi aturan fonotaktik bahasa Indonesia. Bila memenuhi, dapatlah kemudian bentuk itu dianggap sebagai kata. Pada tahap interpretasi, kata itu kemudian dicari maknanya pada leksikon mental. Bila ditemukan, maka selesailah sudah proses interpretasi kata itu. Seandainya kata yang dibaca adalah padu, maka kata ini tentunya akan lolos dari tahap sensori maupun tahap rekognisi, karena bentuk kata ini mematuhi aturan fonotaktik bahasa Indonesia. Akan tetapi, pada tahap interpretasi tidak ditemukan makna untuk kata itu. Karena itu, pembaca dapat 1. Menolak kata itu sebagai kata bahasa Indonesia, atau opsi yang kedua, dia akan bertanya kepada orang lain atau melihat di kamus untuk mengetahui makna kata itu. Membaca bukanlah berhenti pada rekognisi kata demi kata saja, tetapi mencangkup keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lain. Hal ini berarti bahwa membaca merupakan suatu proses yang kompleks, karena ia menyangkut berbagai kemampuan linguistik dan pengetahuan yang ekstralinguistik. Subbab yang terakhir adalah metode pengajaran membaca. Untuk model membaca atas ke bawah, mohon maaf ini terbalik ya untuk modelnya. Jadi untuk model bawah ke atas akan mendasarkan metodenya pada cara fonik, yaitu dari fonem ke suku kata, lalu ke kata, dan seterusnya sampai ke atas. Sebaliknya, untuk alur atas ke bawah langsung memberikan kata untuk dibaca. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kedua-duanya tampaknya berperan dalam proses membaca. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.